Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Sebab jikalau dengan syarat, maka kita menjadi orang yang mungkin tidak dapat dicintai oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur, Tuhan kita tidak demikian. Dia mengasihi tanpa syarat, bahkan dia rela berkorban bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seberapakah kita dapat menerima seseorang yang telah berubah kehidupannya? Sangat tergantung seberapa kita menerimanya sebagaimana adanya dia. Saudara, ketika kita tidak dapat menerima seseorang sebagaimana apanya dia, maka kita pun ada kesulitan untuk menerima orang tersebut. Meskipun ia sudah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saudara, menerima seseorang apa adanya, itu merupakan gambaran daripada kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kasih yang tidak bersyarat bukan mengasihi perbuatannya, melainkan mengasihi orangnya, apapun perbuatannya. Saudara, kita bisa tidak setuju dan tidak dapat menerima perbuatannya. Namun, kasih tidak bersyarat mendorong kita tetap mengasihi orangnya. Saudara, bukankah itu yang kita alami dari Tuhan Yesus kepada kita? Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 15, ayat 1 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya.
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi suring dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sini kita mendapatkan 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Perumpamaan yang Yesus ajarkan ini adalah respons terhadap sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena Tuhan Yesus mau menerima para pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat keberatan dengan sikap Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memang senang untuk memberikan label kepada orang-orang tertentu. Dan label itu akan terus melekat pada orang itu meskipun orang itu telah berubah hidupnya. Saudara, di dunia ini, berapa banyak orang senang memberikan label kepada orang tertentu. Dan orang-orang yang memberi label ini tidak peduli apakah orang itu hidup tidak sesuai dengan label itu, tetap saja label itu yang diberikan kepada orang tersebut. Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan pernah menaruh label yang buruk kepada orang lain. Namun marilah kita menjadi orang percaya yang selalu berdoa, supaya orang mengalami perubahan hidup melalui karya Tuhan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, Tuhan tidak melihat nilai manusia itu dari kuantitas semata-mata. Karena bagi Tuhan, setiap pribadi manusia itu berharga. Saudara, respon Tuhan Yesus terhadap sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat jelas sekali, yaitu melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama, Yesus memberitahukan tentang kisah orang memiliki 100 ekor domba. Kemudian 1 ekor domba hilang. Maka orang ini akan mencari 1 ekor domba itu. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak melihat semata-mata kuantitas. Namun Tuhan melihat tiap-tiap orang secara pribadi itu berharga. Sehingga 1 saja yang hilang, dia akan cari. Demikian juga Tuhan memberikan perumpamaan yang lain. Seorang perempuan yang punya 10 dirham. Ketika 1 dirham hilang, perempuan itu akan menyalakan pelita dan mencarinya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ memberitahukan kepada kita bahwa tiap-tiap orang begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari apa yang menjadi cara pandang Tuhan Yesus kepada kita, maka kita bisa bersyukur. Karena setiap kita mendapat perhatian daripada Tuhan. Tuhan tidak mengeneralisasi setiap kita. Tapi setiap kita secara spesifik dengan pergumulan kita, Tuhan tahu. Dan ketika saudara, engkau mempunyai kebutuhan tertentu, Dia adalah Tuhan yang mendengarkan apa yang engkau perlukan. Dan ketika
engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu, Dia yang berinisiatif mencari engkau dan mau menolong engkau. Saudara, bukankah hal ini merupakan sesuatu yang sangat menghibur hati kita, yang memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah dunia ini dari sekian miliar orang. Tetapi Tuhan, Dia memperhatikan engkau dan saya secara pribadi dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita betapa bertobat begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, dari 3 perumpamaan, maka ada satu penekanan bahwa ketika yang hilang itu ditemukan, maka dikatakan ada sukacita besar dari yang menemukannya. Dan Alkitab mengatakan, demikian juga ketika orang bertobat, maka ada sukacita dari malaikat-malaikat Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, yaitu ketika anak bungsu yang telah hilang itu bertobat kembali ke rumah bapaknya. Maka bapaknya itu begitu bersukacita mengadakan pesta bagi anak bungsu itu. Karena bapaknya berkata, karena anakku yang bungsu sudah mati, tapi sekarang hidup kembali. Saudara, inilah gambaran yang sangat indah. Dan gambaran ini adalah sebuah realitas yang sesungguhnya. Ketika seorang mengenal Yesus, dia bertobat meninggalkan dosanya, dan datang kepada Yesus sesungguhnya. Dahulu dia mati, namun karena karya Roh Kudus, maka dia hidup kembali ketika dia mengalami kelahiran kembali, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita ada banyak kesalahan, ada dosa yang kita perbuat. Saudara, tiap kita rentan jatuh dalam dosa. Namun saudara, di mata Tuhan, satu hal yang sangat berharga, ketika engkau jatuh, mari bertobat. Datang kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti ini memberikan sukacita. Bahkan di sorga pun ada sukacita bagi orang-orang yang mau bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu membuka tangannya kepada kita ketika kita mau datang kepada Dia. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Tuhan mempedulikan engkau. Tuhan bukan sekedar melihat orang sekian banyak, tapi Tuhan melihat setiap pribadi, termasuk engkau dan saya. Apapun pergumulanmu, termasuk dosa yang mungkin ada di dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, dan kita bertobat. Ada sukacita di sorga ketika ada seorang yang tahu bertobat datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena sekian banyak orang yang boleh datang kepada Engkau. Tetapi Tuhan bukan hanya melihat sekian banyak orang, tetapi Tuhan memperhatikan tiap-tiap orang. Disitulah Tuhan kami bersyukur, di tengah miliaran orang. Tetapi Tuhan mengenal kami secara pribadi. Apapun pergumulan kami, termasuk kegagalan kami, cacat celah kami, termasuk dosa kami. Ajar kami bertobat datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ada sukacita di sorga ketika seorang bertobat datang kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan tolong kami menjadi orang-orang percaya yang tahu artinya bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, dan mau datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.